PowerPoint-nya udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah saya ini ya upload bahannya ini di pertemuan keempat. Silakan di-download. Ini minggu lalu sebenarnya udah kan di kelas ya. Saya ulang sedikit sebelum ke Big M. Oke, jadi kalau ada fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2. Dengan pembatas atau kendalanya 4X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 60, 2X1 tambah 4X2 kecil sama dengan 48, kemudian kendala non negatif, X1, X2 besar sama dengan 0. Sebelum diubah ke bentuk simplex, atau metode simplex, ini namanya canonical form, bentuk model kanonik atau bentuk kanonik, kita harus mengubahnya ke bentuk standar. Jadi fungsi tujuan yang tadi, semua dipindahkan ke ruas kiri, tetap maksimumkan, berarti Z, yang tadinya sama dengan 8X1, dia berubah menjadi min 8X1, min 6X2, ini mau ditulis boleh, min 0S1, min 0S2 sama dengan 0. Kendalanya, karena yang pertama kendalanya tandanya kurang dari sama dengan, maka, ini slide-nya saya berubah ya slide-nya. Mantap atau berubah nggak slide-nya? Berubah, Bu, berubah. Berubah, Bu. Kalau nggak bergerak, nanti kasih tahu ya. Jadi tanda yang pertama tadi, pembatas atau kendalanya kurang dari sama dengan. Artinya, variabel yang kita tambahkan yaitu slack. 4X1 tambah 2X2 tambah slack yang pertama. Ini optional, 0S2 boleh ditulis, boleh dihapus. Sama dengan 60. Kemudian kendala yang kedua, 2X1 tambah 4X2, karena tandanya kurang dari sama dengan, berarti variabel slack juga yang ditambahkan. Akan tetapi, pengindeksannya bukan S1 lagi, tapi S2. Boleh 1 S2, tapi karena koefisiennya 1, biasanya jarang ditulis, sama dengan 48. Kendala non-negatif, yang tadinya variabel basis dasarnya X1, X2, ditambahkan lagi dengan S1 dan S2. Lebih besar sama dengan 0. Ini bentuk tabel simpleksnya. Jadi variabel dasar boleh, basis boleh, sama aja. Z yang menjadi tambahan tadi variabelnya S1 dan S2. Yang ini X1, X2, S1, S2. Sama dengan nilai kanan atau nilai kendala boleh atau RHS. Tulis dulu yang di fungsi tujuannya, min 8, min 6, 0, 0, 0. Kemudian yang di kendala 42160, 2401, 48. Yang di sini, nah ini sudah jadi matrix identitasnya. Lakukan operasi baris elementer. Tentukan apa dulu yang pertama? Ini iterasi 0. Tentukan apa dulu? Baris ZN terkecil, Bu. Apa namanya? Kita harus menentukan apa dulu? Baris kunci atau kolom kunci? Kolom kunci. Kolom kunci, Bu. Kolom kunci ditentukan oleh Nilai Z. Ya, terkecil yang ada di Z. ya, nilai Z yang terkecil atau negatif terbesar, berarti yang di X1 atau X2? X1. Ya, Bu. jadi Satu, Bu. sepanjang kolom X1 ini namanya kolom kunci, karena dia akan masuk. Kemudian kita sudah dapat kolom kunci, kita akan menentukan yang namanya, ini iterasi awal dulu tadi ya, saya ulang, min 8 ini. Kita cari kolom kuncinya. Kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar, atau yang paling kecil, ini X1 tadi. Kalau kolom kunci sudah ditentukan, kita tentukan yang namanya baris kunci. Baris kunci ditentukan oleh nilai kanan fungsi pembatas dibagi nilai kanan kolom kunci. Dia yang paling kecil. Jadi ini,
Tadi kan sampai NK ya. 60 bagi 4, 15 ya kan indeksnya. Boleh tulis, boleh enggak yang 15 dan 24 ini. 48 dibagi 2, 24. Antara 15 dan 24 yang paling kecil adalah 15. Jadi yang kuning ini itu yang namanya baris kunci. Pertemuan dari kolom dan baris ada satu yang disebut dengan namanya elemen kunci bernilai 4 di sini. Nah, atau angka kunci boleh, elemen kunci boleh. Kemudian lakukan operasi baris elementer. Yang 4 ini nilainya akan menjadi 1. Apa operasi barisnya? Kalau operasi baris elementer, OBE itu hanya ada tambah, kemudian kali sama bagi. Jadi tambah kali sama tukar posisi baris. Jadi kalau bagi dia itu namanya dikali 1/4. Jadi 4 itu dikalikan 1/4, jadi ini semua elemen yang tadi kaliin 1/4. Kemudian yang di atas 1 itu akan bernilai 0 dan di bawah 1 itu juga akan bernilai 0. Oke, pakai operasi baris elementer ya. Ini udah. Pakai yang gini boleh atau pakai yang cara saya berapa baris yang tetap ditambah baris yang akan diubah. Ini bentuknya. Iterasi 1. Metode simpleksnya belum selesai. Artinya karena masih ada elemen yang bernilai negatif di sini, yang min 2. Min 2 akan menjadi kolom kunci. Kemudian dicari baris kunci, 15 dibagi setengah, 30. 18 bagi 3, 6. Ya, ini kolom. 30 sama 6. Yang diambil yang minimum yang 6. Elemen kuncinya, angka kuncinya dari 3. Nih, jadi dia kalikan 1/3 nanti. Pakai OBE lagi. Nah, ini tabel terakhir. Tidak ada lagi nilai di baris Z yang bernilai negatif, maka operasi selesai, metode simpleksnya selesai. Berarti nilai Z-nya 132, karena tadi dalam ribu berarti 132.000, X1-nya 12, X2-nya 6. Oke, ini. Sebelum saya lanjut ke Big M, ada pertanyaan untuk metode simplex? Ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjut ya. Metode Big M untuk kasus minimasi. Kapan metode Big M dipakai? Kondisi-kondisi kendala. Itu yang harus kita perhatikan. Jika semua kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, seperti yang simplex tadi, maka semua variabel basis awal semuanya adalah variabel slack. Kita pakai slack karena tanda di pertidaksamaannya atau di kendalanya kecil sama dengan. Penyelesaian solusi optimal untuk kasus ini dilakukan dengan cara metode simplex. Kalau seperti contoh yang minggu lalu dan contoh yang pagi ini. Jika kendalanya menggunakan pertidaksamaan lebih dari sama dengan dan atau kecil sama dengan, ada kombinasi, maka variabel basis awalnya adalah variabel slack atau excess nanti dan atau variabel buatan lainnya, bisa tambahkan excess ditambah artificial. Penyelesaian solusi optimalnya bisa pakai metode Big M, 2 fase, dan dual simplex. Jika kendala ada yang menggunakan tanda sama dengan, maka variabel buatan akan ditemukan pada variabel basis awal. Penyelesaian optimal dilakukan dengan metode Big M atau 2 fase. Nah, apa sih perbedaan antara metode Big M dengan metode 2 fase? Dia dikatakan Big M, memang M besar, namanya Big M, nanti ada parameter M yang huruf besar, itu yang kita pakai. Perbedaannya antara metode Big M dan metode simplex terletak pada pembentukan tabel awal. Sebenarnya nanti cuma berbedanya di sini, nanti kerjanya sama dengan simplex. Jika kendala menggunakan bentuk pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka perubahan bentuk umum ke bentuk baku memerlukan satu variabel surplus. Ini udah saya bilang dari minggu lalu. Kalau dia lebih besar sama dengan,
dia menambahkan variabel surplus atau excess boleh. Variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal karena koefisiennya bertanda negatif karena minus kalau variabel surplus itu. Sebagai variabel basis pada solusi awal harus ditambahkan satu variabel buatan. Variabel buatan pada solusi optimal harus bernilai 0 karena ini memang tidak ada variabel ini. Jadi kalau minggu lalu saya bilang kalau kendalanya kecil sama dengan, maka kita tambahkan namanya variabel slack. Jika kendalanya lebih besar sama dengan, dikurang variabel excess atau surplus, tapi nanti ditambah yang namanya variabel artificial. Sedangkan kalau tandanya sama dengan, maka ini namanya ditambah variabel artificial. Teknik yang digunakan, kita harus paksa biar variabel buatan tadi bernilai 0, biar tidak ada nilainya. Jadi yang pertama, penambahan variabel buatan pada kendala yang tidak memiliki variabel slack menuntut penambahan variabel buatan pada fungsi tujuan. Jadi nanti fungsi tujuannya akan ada variabel buatan yang ditambahkan. Jika fungsi tujuannya adalah maksimasi, sebenarnya Big M itu tidak selalu dikerjakan untuk kasus minimasi. Sama halnya, simplex tidak hanya dikerjakan untuk kasus maksimasi. Dua-duanya bisa dipakai. Tapi keefektifannya, simplex itu sebenarnya lebih enak dikerjakan untuk kasus maksimasi. Sedangkan Big M lebih enak dikerjakan untuk kasus minimasi. Mau pakai simplex untuk minimasi, silahkan. Begitu ya. Jadi, jika fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka variabel buatan pada fungsi tujuan memiliki koefisien min M. Disinilah Big M-nya, M besar. Jadi kalau dia maksimum, koefisiennya akan menjadi min M. Jika fungsi tujuannya adalah minimumkan atau minimasi, maka variabel buatan pada fungsi tujuan mempunyai koefisien plus M. Ingatnya gampang sih, maksimum dia akan minus M, kalau minimum dia akan plus M. Karena koefisien variabel basis pada tabel simplex harus bernilai 0, koefisiennya harus bernilai 0, maka variabel buatan pada fungsi tujuan digantikan nilai dari kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Ini ada contoh soal. Kasusnya minimumkan 4Z sama dengan 4X1 tambah X2. Boleh terhadap oleh dengan kendala sama aja. 3X1 tambah X2 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 lebih dari sama dengan 6. X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 4. Terlihat di kendala ada 3 kombinasi. Persamaan, yang kedua lebih dari sama dengan, yang ketiga kecil dari sama dengan. Kalau seperti ini, kita mau pakai simplex, dia akan kurang efektif. Kenapa? Nanti ada tambah-tambah variabelnya. Kita lihat kenapa ini harus lebih enak ya, bukan harus, lebih enak dikerjakan dengan metode Big M. Ini sama, namanya canonical form, bentuk kanonik. Artinya harus diubah dulu menjadi yang namanya bentuk standar. Ini bentuk baku ya, atau standard form. Jadi min Z tetap fungsi tujuannya 4X1 tambah X2. Kalau kalian lihat di buku-buku teks, mungkin ada yang menulisnya gini. Sama aja ya. Karena ini koefisiennya 0 parameternya, jadi tidak akan mempengaruhi. Dengan kendala yang pertama tadi mantap, karena tandanya sama dengan. Nanti baru ditambahkan ya. 3X1 tambah X2 sama dengan 3. Kendala yang kedua, tandanya lebih dari sama dengan. Kendala yang ketiga kurang dari sama dengan. Karena dia lebih dari sama dengan, artinya 4X1 tambah 3X2 min S1 sama dengan 6. X1 tambah 2X2 plus S2 sama dengan 4. Dia pakai S semua, tidak masalah. Berarti S1 yang pertama itu variabel excess atau surplus, S2 adalah variabel slack. Nah, itu sebenarnya kayak gini caranya pertama. Tapi kalau bentuknya seperti ini, tidak akan terlihat yang namanya matriks identitas. Seperti yang saya bilang tadi yang ini, kalau kendalanya kurang dari, dia slack, ditambah.
Lebih dari sama dengan minus surplus dulu, baru ditambahkan artificial. Yang ketiga, kalau dia sama dengan, berarti pakai variabel artificial. Sebenarnya ini yang tulisan merah ini yang perlu diingat. Jadi ini belum bentuk baku yang ini. Nah ini baru sini. Kendala 1 dan 2 tidak mempunyai variabel slack, sehingga tidak ada variabel basis awal. Nih, ini nggak ada slack. 1 dan 2. Ya kan? Yang ada slack itu cuma di 3. Jadi belum terlihat kan? Untuk berfungsi sebagai variabel basis awal, pada kendala 1 dan 2, masing-masing ditambahkan 1 variabel buatan. Jadi ini yang namanya bentuk baku yang benar. Saya buat di sini fungsi tujuannya tadi, biar nggak bingung. Min Z 4X1 tambah X2 katanya. Subjek tuh ya dengan kendala 3X1 tambah X2 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 6. Benar nggak saya? Oh besar ya, sorry. Besar sama dengan 6. X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 4. Nah, ini bentuk kanoniknya. Ketika diubah, ini bentuk standar. Ini standar formnya. Jadi pengubahannya bagaimana? Tulis dulu fungsi tujuannya. Min Z sama dengan 4X1 tambah X2. Mantap, stop dulu sampai sini. Nanti belakangnya. Dengan kendala tetap ditulis 3X1 tambah X2. 3X1 tambah X2. Karena kendalanya sama dengan, maka ditambahkan satu namanya variabel artificial A1 sama dengan 3. Kendala kedua, tandanya lebih dari sama dengan. Artinya minus surplus plus artificial. 4X1 plus 3X2 min S1 ditambah A-nya bukan A1 lagi karena udah dipakai di kendala pertama, berarti tambah A2 sama dengan 6. Kendala yang ketiga, X1 tambah 2X2, nih tandanya kurang dari sama dengan, berarti dia ditambah dengan slack. Jadi kalau ini mau, Bu, saya ganti S1 jadi E1, silahkan, biar tahu akses pertama, berarti ini S-nya S1. Sama dengan 4. Jadi variabelnya tadi X1, X2, variabel buatannya ada S1, ada S2, A1, dan A2 besar sama dengan 0. Setelah dikendala, kembali ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan Big M ini hanya untuk yang namanya artificial. Artificial, A, variabelnya itu buatannya ada di A1 dan A2. Berarti MA1 plus MA2. Jadi dia nggak pernah ME1 atau MS1, nggak. Dia hanya melihat keterurutan di variabel buatannya. Jadi MA1 tambah MA2. Sampai sini paham nggak cara ngubahnya? Ngubah ke bentuk standar dulu. Paham, Bu. Paham. Yang lain paham? Kerjanya sama dengan simplex, cuma ada sedikit tambahan di sini. Yang lain sama kendalanya, tinggal ingat sama dengan artificial, lebih dari sama dengan minus surplus ditambah artificial, kurang dari sama dengan tambah variabel slack. Yang ini tinggal tulis, ini variabel basis, ini variabel buatannya. Nah, fungsi tujuannya, lihat aja A-nya ada berapa. Kalau A-nya 2, berarti A1 plus A2. Paham ya? Saya next. Nah, ini yang mulai agak complicated-nya. Muat enggak ya? Saya tuliskan dulu. Kendala 1 ya. Nih, kendala satunya tadi 3X1 ditambah X2 ditambah A1 sama dengan 3. Mau pakai A kecil, Bu? Ya, silakan. Nah, ini kendala yang pertama tadi. Jadi A1 itu sama dengan, kita cari berapa nilai A1. Jadi A1 sama dengan 3. Ini pindah ruas kanan, min 3X1, X2 pindah ruas kanan, min X2. Ketika dapat A1, tadi di fungsi tujuan itu ada MA1. MA1 jadinya M, ini nilai A1 ya. 3 dikurang 3X1 kurang X2. Kaliin,
M kali 3, 3M. M kali min 3 X1 berarti min 3M X1. M kali X2 berarti min M X2. Sekarang yang kendala kedua lagi. Jadi apa sih yang akan diganti? Yang ada artificial saja. Kalau artificial ada di kendala pertama dan kendala ketiga, berarti kendala kedua di skip langsung ke kendala ketiga. Kalau artificialnya hanya ada di kendala satu, Bu, ya udah kendala pertama aja, yang lain tidak ada. Nah, di kendala kedua tadi 4X1 ditambah 3X2 dikurang S1 ditambah A2 sama dengan 6. Cari nilai A2. Berarti A2 sama dengan 6. 4X1 pindah ke ruas kanan, jadi minus 4X1. 3X2 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, min 3X2. Min S1 dari kiri pindah ke kanan, jadi plus S1. Ada MA2, berarti M ini nilai A2 nih, dikaliin. Ini kan nilai A2. M kali 6, 6M. M kali 4X1 berarti min 4MX1. M kali 3X2 berarti min 3MX2. M kali S1 berarti plus MS1. Kalau udah dapat seperti ini, fungsi tujuan tadi cuma katanya min Z sama dengan 4X1 ditambah X2 tambah MA1 tambah MA2. Nah, dia kayak gini. Jadi min Z ini 4X1-nya tetap tambah X2. Nah, nilai di sini 3M dikurang 3MX1. Ini sorry ya, saya buat di sini biar paham. Ini namanya nilai MA1. Yang ini nilai MA2. Ngerti nggak? Kok bisa jadi bentuknya rapi? Ini ada proses yang kita skip. Oke, jadi saya buat ulang di sini ya. Jadi 4X1, gitu ya. Terus apalagi yang X1-nya dideketin, yang ada variabel X1-nya. Min 3MX1, min 4MX1. Jadi min 7MX1. Plus X2-nya, yang ini min MX2, min 3MX2. Jadi min MX2 ini min 1MX2 artinya. Dikurang 3MX2, berarti min 4MX2. Lagi yang belum. S1 ya. Nih, MS1 sendirian. Ini 3M ditambah 6M, 9M. Jadi kalau diberesin, sama-sama X1 berarti 4 dikurang 7M, X1-nya dikeluarin. Ada X2 berarti 1 dikurang 4M. X2, MS1 ditambah 9M. Kalau seperti yang di atas ya boleh, cuman kita mau lihat kan X1 itu berarti koefisiennya apa? 4 dikurang 7M. X2 koefisiennya apa? 1 kurang 4M. Kalau seperti yang di atas, nanti ketika saya tanya berapa koefisien X1, ada yang jawab 4, ada yang jawab min 7M. Berapa koefisien X2? 1, Bu, min 4M. Nah, kan beda, makanya harus dikelompokkan dulu. Kalau seperti ini, berapa variabel koefisien atau parameter X1? 4 dikurang 7M. Koefisien X2, 1 dikurang 4M. Ngerti nggak cara ngubah ini? Ngerti, Bu. Yang lain paham ini? Paham, Bu. Nah, terus dibuat dalam tabel simplex. Sama. Tabel simplex di sini ada variabel basis. Ada X1, ada X2. Tadi ada select 1, A1, A2, S2. Dibuat dalam tabel simplex. Nah, nilainya tadi kan Z, oke. Yang membentuk matriks satuan di mana? A1, A2, S2. Saya nulisnya gimana ya? Nah, berarti bawahnya saya buat tadi.
Jadi 4 dikurang 7M X1 plus 1 dikurang 4M X2 plus MS1 plus 9M. Oke, subjek 2-nya kendala pertama 3X1 tambah X2 plus A1 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 min S1 plus A2 sama dengan 6. X1 ditambah 2X2 tambah S2 sama dengan 4. X1 X2 S1 S2 A1 A2 besar sama dengan 0. Nah, 4 dikurang 7M. Ini, pindah ruas ya. 4 kurang 7M kan di kanan. Dipindah ke kiri ya. Jadi minus 4 plus 7M ini di sini. 1 dikurang 4M. Pindah ruas ke kiri. Jadi min 1 plus 4M. Min MS1. Pindah ruas. Jadi min. Ini kan MS1. Pindah ke kiri. Min M. Oke. A1 0, A2 0, S2. Solusinya 9M. 9M kan nilai yang kanan. Ini jadi saya buat gini aja lah nih kalau bingung. Ini min Z min 4 min 7M X1 min 1 min 4M X2 gitu ya. Min MS1 sama dengan 9M. Paham yang gitu? Buat di sini. Nah, kendala yang pertama 3 untuk X1, 1 untuk X2, S1-nya 0, A1-nya 1, yang lainnya 0, nilai kanannya 3. Kendala yang kedua, 4X1, 3X2, min S1, 0 A1-nya, A2-nya plus 1, sama dengan 6. Kendala yang kedua, 1X1 plus 2X2, habis 0, 0, 0, ini 1. 1S2 sama dengan 4. Oke, paham nggak? Mengubah tabelnya, paham? Paham, Bu. Ada yang masih bingung? Bu, gimana Bu kalau saya X1, X2, saya buat A1 dulu Bu di sini? Boleh, tapi ini kan enaknya urutan nih. Kelihatan nggak sih lampu merah saya ini? X1. Ada lampu-lampu merah nggak tempat kalian? Ada, Bu. Nah, ini X1, ini X2, ini S1. Ya urutin aja. Nah, terlihat di sini, ini matrix identitasnya nih. Ya kan, 3 kali 3, karena kendalanya 3. Sudah, kita kerja pakai OBE mulai dari sini. Bu, ribet ya, ada MM-nya. Kalau untuk kasus minimum, ya memang dia agak ribet. Tapi kalau pakai simplex lebih penting lagi. Oke, saya next dulu. Nah, iterasi 0 ini sama ya, tabel ini. Salin lagi ke sini ya. Tabel iterasi 0. Biar nggak bolak-balik saya jelasin ya maksudnya. Ingat, tabel yang di atas ini sama dengan ini. Jangan bingung. Sama. Maksudnya biar saya mudah jelasin operasi barisnya. Nah, sekarang kita tentukan kolom kunci. Tetap sama, kerjanya sama. Kolom kunci ditentukan oleh yang ini kasusnya apa nih? Minimum kan tadi. Berarti dicari dengan nilai M-nya yang paling besar. Terbalik ya, bukan negatif terbesar. Ini kasus minimum. Cari M-nya yang besar. 7M, 4M, min M, 9M ini jangan dilihat karena ini ada di tempat solusi. Oke, ini indeks saya buat OBE nih. Kalau bingung dengan indeks. Jadi yang mana yang besar? 7, 4, min 1. 7 kan yang besar. Jadi kolom ini X1 dia akan menjadi yang namanya kolom kunci. Sorry, saya balik dulu. Ini variabelnya. Jadi variabelnya ini kan Z. Ini tulis apa? X1, X2? Enggak. Di mana dia bentuk kolom kunci? Matrix identitasnya. A1, A2, S2.
A1, A2, S2 ya. Ini sebenarnya kita sebut dengan namanya variabel non basis. Kalau dua ini namanya variabel basis. Oke, tahu ya yang mana basis, yang mana non basis. X1 masuk. Ya, sekarang cari yang baris kunci. Pakai perbandingan. 3 bagi 3. 1. 6 bagi 4. Ini 1,5 ya kan? Lagi 4 bagi 1, 4. Mana yang minimum dari 1, 1,5 sama 4? Mana yang minimum? 1, Bu. Nah, ini yang keluar. Artinya X1 akan masuk menggantikan variabel A1. Sehingga di iterasi 1, ini elemen kuncinya ya. Sehingga di iterasi 1 kita buatnya Z, bukan A1 lagi, tapi berubah menjadi X1. Yang lainnya tetap A2 sama S2. Pahamkah? Pakai operasi baris sekarang. Apa OBE-nya di sini? 3 ini jadi apa? R0, R1, R2, R3. 3-nya jadi apa? Sepertiga R1. Semua baris ini kaliin sepertiga. 3 kali sepertiga 1. 1 kali sepertiga sepertiga. 0 kali sepertiga 0. 1 kali sepertiga sepertiga. 0 kali sepertiga 0. 0 kali sepertiga 0. 3 kali sepertiga 1. Indeks enggak, indeks catatan aja, enggak usah dikaliin. 3, artinya di atas 3 ini harus jadi 0, di bawahnya juga jadi 0. Ini kan min 4 plus 7M, berarti OBI-nya tinggal diganti. 4 min 7M, R yang tetap tadi R1, yang akan diganti R0. 4 dikurang 7M kali 1, 4 kurang 7M. Ditambah min 4 plus 7M, jadi 0. 4 dikurang 7M kali sepertiga. Ini saya buat orekannya ya. 4 dikurang 7M kali sepertiga, berarti per 3. Ditambah nih, min 1 plus 4M. Jadi gimana? Samakan penyebutnya boleh. Jadi di sini 4 dikurang 7M, 3 bagi 1, 3 kali min 1. Min 3 kalikan 3, 12M. Berapa? 4 dikurang 3 itu 1. Min 7M tambah 12M. Nah, ini dapatnya. Paham nggak? 4 min 7M kali 0. 0. 0 tambah min M, min M. 4 kali min 7M kali sepertiga. 4 min 7M per 3 tambah 0. Tetap. Ini. Kali 0 tetap semua ya. 4 min 7M kali 1. 4 min 7M kan? Tambah yang lamanya 9M. Jadi 4 plus 2M. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, yang ke bawah, yang baris A2 apa operasi barisnya? OBE-nya apa? Ini 4, jadinya apa? Kalau 4 dia jadi apa? Min 4. Min 4. R-nya R berapa? R1 Plus R berapa? plus R2. Oke, tinggal dikali. Min 4 kali 1, min 4 tambah 4, 0. Min 4 kali sepertiga, min 4 per 3. Min 4 per 3 ditambah 9 per 3, jadi 5 per 3. Kali 0, 0, tambah min 1. Min 4 kali sepertiga, min 4 per 3, tambah 0. Min 4 per 3. Kali 0, tambah 1. Kali 0, tambah 0, tetap. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 tambah 6, 2. Yang terakhir, apa operasinya? Kalau ini 1, dia jadi apa? Min. R yang tetap R berapa? Min R1 plus R3. Oke. Min R1 itu artinya min 1 R1 ya. Jadi min 1 ditambah 1.
0. Min sepertiga ditambah 6/3. 5/3. Min 0 tambah 0. Min sepertiga tambah 0. Min 0 tambah 0. Min 0 tambah 1. 1. Min 1 tambah 4. Min 3, oh enggak ada, sorry, indeks. Selesai sampai sini. Indeksnya. Masih adakah yang bernilai M positif di sini? Solusinya tidak usah dilihat kalau ini 5M, ini min M, ini min 7M, masih ada. Jadi ini yang akan menjadi yang namanya kolom kunci kembali. Cari baris kunci, 1 dibagi sepertiga itu 3, 2 dibagi 5/3 itu 6/5, 3 dibagi 5/3 itu 9/5. Mana yang kecil? 3, ini 1,2 nih. Ini 1,8. Yang kecil 1,2. X2 akan masuk menggantikan yang namanya A2. Ini yang jadi elemen kuncinya. Paham nggak? Paham, Bu. Yang lain paham? Bu. Tuh ya. Nah, ini tinggal operasi barisnya aja. Apa operasinya? Saya bantu tulis operasi di sini. Nanti kamu coba. 5/3 biar jadi 1 apa? 3/5 R2. Kaliin 3/5 semua. Oke. Yang ini sepertiga dia jadinya min sepertiga R2 ditambah R1. Ini 1 plus 5M min 3 berarti min 1 plus 5M per 3 kali R2 tambah R0. Nah, yang ini 5/3 berarti min 5/3 R2 tambah R3. Maka operasi baris elementer. Nah, dapatnya ini. Oke, cari lagi. Nah, sudah sampai sini. Ini kamu hitung ya nanti operasi baris elementernya. Sudah selesai operasi baris elementernya. Oke, ini iterasi kedua. Apakah ada di baris Z ini yang bernilai M positif lagi di sini? Ini kan minus M, ini minus M. Adakah nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Tapi ini kasus minimum, bener nggak? M-nya sudah habis. Tapi masih ada yang bernilai, ini masih ada nilai nih, 1/5 di sini. Ini habis nih kan, minus-minus. Berarti ini yang besar kan masih? Ini kan maksudnya minimum, berarti yang besar kan diambil. Ini akan jadi masuk kolom kunci. Kemudian cari baris kuncinya, 3/5 bagi 1/5. Benar nggak 3/5 bagi 1/5, 25/3? Apa yang salah ya? Sorry, bentar. Ini sudah. Ini tadi udah dicek OBI-nya benar ya. Saya salin di whiteboard aja kayaknya. Dari iterasi 1 ke iterasi 2 kita cek dulu. Sudah nampak ini whiteboard-nya? Ya, Bu. Nih, saya tadi kan 0 ke 1 ya. Sekarang dari iterasi 1 ke iterasi 2. Variabel basis X1 kurang naik ya sampelnya. Naiknya biar muat.
iterasi 1, ini variabel basis, X1, X2, S1, A1, A2, S2, solusi, mau ditulis indeksnya silakan, Z, X1, A2, S2, 0, 1, 0, 1 plus 5M per 3 sepertiga 5 per 3 5 per 3 min M 0 min 1 0. Bentar ya. Kasih garisnya dulu. Biar enak agak lurus bacanya. Nilai A1-nya 4 dikurang 7M bagi 3 sepertiga min 4 per 3 min sepertiga 0 0 1 0 0 0 0 1 4 plus 2M 1 2 3. Nah, oke. Tadi yang menjadi kolom kuncinya ada di X2. Ya ini 5 per 3. Jadi OBE-nya yang di sini 3 per 5 R2. Berarti di sini ada iterasi 2. Iterasi 2. Kembali lagi VB. Tulis dulu kali ya. Ada VB, ini X1. Ini untuk X2. S1. Kita perlu cukup nih. A1. A2. S2. Solusi.
Oke, operasinya. Kemudian yang sini Z ya. Ini X1. Yang ini bukan A2 lagi, tapi dia jadi X2. Karena X2-nya masuk, S2-nya tetap. Nah, sepanjang barisnya di R2, kaliin 3/5. 0. 5/3 kali 3/5, 1. Min 1 kali 3/5. Min 4/3 kali 3/5. 1 kali 3/5. 0 kali 3/5. 2 kali 3/5. Oke, operasi yang tadi di atas tadi jadinya min 1/3 R berapa tadi? R2 yang akan diganti R1. Min 1/3 kali 0. 0 tambah 1. Min 1/3 kali 1. Min 1/3 tambah 1/3 jadi 0. Min 1/3 kali min 3/5. 1/5 ya. Min 1/3 kali min 4/5. 4/15. 4/15 ditambah 1/3. 4/15 ditambah 1/3. 1/3 itu berarti 5/15. 9/15. Kalau disederhanakan dibagikan 3 jadi 3 dibagikan 3 jadi 3/5. Nah, min 1/3 kali 3/5 min 1/5 tambah 0. Kalikan 0 tambah 0. Min 1/3 kali 6/5 min 2/5 tambah 1. Min 2/5 tambah 1. 1 tadi 5/5. 3/5 ya. Oke, sudah ini. Operasi yang ininya 1 dikurang 5. Harus min 1 ya. Min 1 plus 5M/3 kalikan R2 tambahkan R0. Yang ini lima per 3, jadi min 5/3 R2 tambahkan R3. Ini kali 1 tambah 0. Kali 0, sorry, merah kok. Nih, min 1 kalikan 0 tambah 0. Kalikan 1 ini 0. Terus ini kalikan min 3/5. Jadi min 1 plus 5M/3 kaliin min 3/5. Ada minusnya. Ini 5 dengan 5-nya nggak bocoran. Min kali min habis. Jadi 1 plus 5M/3. Per 5 ya, sorry. Per 5. Terus
dikurang M. Nih, dikurang M. Jadi ini kan 1/5 artinya. 5M bagi 5 kan M. Dikurang M. Habis ya. Jadi 1/5 di sini. Oke, gitu. Terus lanjut. Min 1 tambah 5M per 3 kaliin min 4/5. Min 1 ditambah 5M per 3 ini gini ya. Per 3 kaliin min 4/5. Nanti baru ditambah 4 dikurang 7M per 3. Jadi kaliin jadi 4 plus 20M per 15 plus 4 dikurang 7M per 3. Samakan penyebutnya dulu. 4 plus 20M. 20M. 15 bagi 3-nya 5. Kalikan 4. 20. 15 bagi 3, 5. 5 kali min 7. Min 35M. Jadi berapa? 4 tambah 20. Benar nggak? Saya salah, koreksi ya. Kali min 4/5. Benar ya? Jadi 4 min 1 min ya. Di depan min kali min kan habis ya. 1 kali 4, 4. 5M kali 4, 20M per 15. 4 kurang 7M bagi 3. Samakan penyebut. 15 bagi 3 itu 5 kali 4, 20. 5 kali min 7, min 25. Jadi 4 tambah 20, 24. 20 dikurang 15. 20 kurang 35, min 15M per 3. Per 3 per 15 ya. Jadi kerjainnya kalau saran saya pakai kertas double folio. Jadi panjang kan kertasnya, nggak bolak-balik ngelihatnya. Kalau kertas kecil jadi sama seperti screen saya ini. Kalau di kelas kan enak papan tulis tuh dari kiri ke kanan, berderet kita ngelihatnya. Jadi kalau dikecilin berapa? 24/15 itu berapa sih 24/15? Bagi 3, 8. Bagi 3, 5. 8/5. 15M bagi 15 berarti M. Nah, ini dibuat 8/5 min M. Tuh. Terus yang ke tempat aduannya. Min 1 plus 5M per 3 kali min 1/5. Min kali min sudah habis ya. Jadi 1 plus 5M per 3 kaliin min 1/5. Nanti kali 1/5 ditambah 0. Jadinya 1 plus 5M per 15. Benar kan? Oh sorry, kali bukan 1/5 ya, kali 3/5 ya. Jadi 3 plus 15M per 15. 3/15 ditambah 15M per 15.
Nah, kalau dikecilin jadi 3/15-nya jadi 1/5. 15M bagi 15-nya. Tadi ada min ya di sini berarti ya. Jadi min. Nah, gitu ya. Jadi min 1/5. Sini min M. Nah, itu OBE-nya. Kali 0, kalikan 6/5. Tambahkan 4 plus 2M. Jadi min 1 plus 5M/3 kaliin 6/5 sekarang. Kali 6/5. Jadi kalau dikalikan 6/5, ini boleh coretkan 2. Jadi min 2 plus 10M per 5 ditambah 4 plus 2M. Sama yang penyebutnya min 2 plus 10M. 5 bagi 1, 5 kali 4, 20. Kali 4, 8M. Jadi berapa jawabannya? Solusinya. Koreksi ya kalau ibu salah ya. Min 1 plus 5M/3 kaliin 6/5. Nanti tambah 4 plus Maaf, 2M. Bu. Itu 20 plus 10M nggak, Bu? Yang mana ya? Yang barusan. Kan 4/2M dibuat jadi per 5, totalnya 20 per 10M/5. Oke, 5 kali 1, 5. Ya, ini 10M. Ini 10M. Nah, jadinya min 2 tambah 20 gitu ya. 18 ya. 18/5. X. 18/5. Ada lagi nggak? 10M tambah 10M, 20M. Oh, ini ada minus depan, nggak boleh begini saya ya. Ini minus ya jadi ya, benar nggak? Jadi min 10M tambah 10M 0. Bagi 5, udah 18/5. Baris yang terakhir, min 5/3 kali 0 tambah 0. Min 5/3 kali 1 tambah 5/3. Min 5/3 kali min 3/5. 1 kan? Min 5/3 kali min 4/5. Positif dia ya. 4/3 dikurang 1/3. 1 juga. Min 5/3 kali 3/5. Min 1 tambah 0. 0 tambah 1. Min 2. Min 2 tambah 3. Nah, nih. Itu iterasi kedua. Dari iterasi kedua, pengerjaannya sebenarnya belum selesai. Kenapa, Bu? Kan nggak ada M positif ya. Tidak ada M lagi, tapi ada nilai 1 nih yang positif seperti 5. Karena kasus kita itu kasusnya minimum. Jadi itu masih ada negatif, masih ada yang 1/5. Ini akan jadi kolom kunci. Ya. Nah, cari baris kuncinya. 3/5 bagi 1/5. Dibagi 1/5. 15/3 ya. 3 lah di indeksnya. Terus 6/5 bagi min 3/5. 6/5 dibagi min 3/5 ini negatif ya. Nggak usah, kalau negatif dia minimum nanti dia terpilih. Jadi ini negatif.
1 bagi 1, 1. Mana yang lebih kecil dari 3 dengan 1? 1 kan? S1 akan masuk menggantikan S2 di sini. Oke. Nah, mantep Bu, sudah S1. Ya udah nanti OBE-nya sih tetap R3. Maaf Bu, izin nanya. Kenapa tadi yang nilainya minus nggak dimasukin? Kan kita akan mencari perbandingan elemen terkecil yang paling minimum antara solusi dengan elemen-elemen pada kolom kunci. Jadi yang nilainya kayak kemarin tak hingga, negatif itu kita keluarin. Kita cari yang positif tapi yang terkecil. Karena kalau Dari misalnya negatifnya dimasukin, pasti negatifnya yang terpilih nanti. Kalau kemarin tuh ada yang 3 bagi 0 gitu ya. Ini kan yang tak hingga kan harusnya. iya Bang. Ya, ini kita keluarin. Ini udah screenshot biar saya bisa balik ke PowerPoint-nya sedikit lagi. Makasih Bu. Ada pertanyaan yang ini? Sampai sini loh bahan kuisnya. Udah ya? Ini sebenarnya kalau screenshot di PowerPoint juga ada. Saya tadi cuma mau buktiin dapat nilainya. Udah kembali ke PowerPoint belum? Sudah, Bu. Nggak bisa langsung ya. Nah, iterasi 2, iterasi 3 ya. Tadi iterasi 3, ini kolom kuncinya ada di angka 1. Nah, keluar lagi ya. Ini masih di PowerPoint nggak? Masih Bu. Masih, Bu. Ini tadi ya, elemen kuncinya. Saya tulis OBE-nya, nanti kamu lanjut. Jadi ini mantepnya di R2, yang ini biar 0 jadi min. Jadi min, enggak lagi. 3/5 R2 tambah R1, min 1/5 R2 tambah R0, min 1/5 R2, sorry ini R3 ya. Ini R2, ini R1, ini R3, ini R3, ini R3 plus R0. Nanti dapat di sini. Iterasi 3 selesai nih, nggak ada lagi. Ada S2, ini negatif, ini negatif, ini selesai, min M. Jadi nilai Z-nya diperolehnya 17/5, nilai X1-nya 2/5, nilai X2-nya 9/5. S2-nya ini kan variabel non-basis, tidak usah disebutin. Selesai pengerjaannya, seperti itu. Nanti untuk kuisnya ya kurang lebih sampai 3 iterasi lah, nggak bakal lama-lama banget. Cukup waktu 2 jam gitu untuk pengerjaannya. Oke, kuisnya mulai jam 8 ya. Kan saya nggak tetap muka, kamu sudah bisa akses dari jam 8. Nanti soalnya udah saya posting sebelumnya. Aksesnya tetap di e-learning. Submitnya tolong kayak biasa udah familiar kan, di scan PDF gitu ya. Tolong dalam bentuk PDF, kalau kamu mau dalam bentuk JPEG, convert tekan dulu ke PDF. Bu, kalau saya ngetik, Bu, ya silahkan kalau mau diketik. Bikin tabel-tabelnya. Terserah mana yang lebih cepat, yang penting jelas jawabannya. Oke, saya pasti akan mengoreksi elemen-elemen di dalam sini. Ya, jadi nggak usah diakalin. Kadang saya sudah beberapa kali, ini tetap salah-salah dia buatnya, yang penting siapa tahu Ibu cuma ngeliat yang ujungnya sini. Di sini ada tugas 1, ini untuk latihan. Saya sudah upload juga di e-learning, ini ketinggalan, nanti tambahkan. Soalnya udah saya upload juga di situ, di pertemuan keempat. Ini minimum kan. Nah, sama kan? Silakan dicoba. Submitnya seperti biasa minggu depan sebelum jam 8, sebelum UTS. Sebelum kuis. Sekalian untuk latihan kuis kalian. Jadi bahan kuis, pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Dari model program linier, grafik, simplex, dan big M. Ada pertanyaan nggak?
Intinya jangan salah-salah di sini aja sih, harus teliti. Nah, sekarang saya mau nunjukin, sudah ada yang mencoba download Lindonya? Ada yang coba belum Lindonya? Bisa nggak dicoba? Karena kamu perlu nih, kan online, jadi kamu bisa sambilan ngecek. Ngecek apa tuh? Hitungan model kalian pakai Simplex atau Big M benar apa enggak? Sudah ada yang coba belum? Belum semua nih. Saya udah share ya di WA, bisa di-download kan? Yang sudah bisa. Apa? Sorry, kenapa? Sudah bisa di-download. Oh ya, bentar saya ngecas dulu. Yang sudah download silakan buka Lindonya. Kita coba model yang tadi dikerjakan pakai Lindo. Apakah jawabannya sama? Nah, kita coba dengan model yang tadi. Kalau max dia pakai MAX ya. Kalau minimum dia pakai min aja. Keluar sudah Lindo saya ini? Sudah, Bu. Oke deh, jadi nggak usah diketik min Z sama dengan. Cukup ketik min 4X1 tambah X2. Kalau pakai Big M nggak usah diketik lagi MA1, MA2. 3X1 plus X2 sama dengan 3, enter. 4X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 6. Besar sama dengan 6 ya. X1 ditambah 2X2 kecil sama dengan 4. Tidak perlu kendala non negatif, tapi pakai N. Ending ND itu. Di solve. Ini tidak usah dulu, sensitivity and list-nya di close. Dia hiding di belakang sini. Nah ini. Objective function value, keluar nggak? Keluar, Bu. Objective function value-nya 3,4. Variable X1 value-nya 0,4, X2-nya 1,8. Tadi dipakai metode Big M, Z-nya dapatnya 17/5. Ini tulisan saya keluar juga nggak? Keluar, Bu. 17/5. Nilai X1-nya berapa tadi? 2/5. Nilai X2-nya 9/5. Sama kan? Ini 3,4. Yang ini 0,4. Yang ini 1,8. Sama. Oke. Bu, nilainya apa sih yang dibawa? Itu nanti kita perangin di sensitivity analysis nanti aja. Setelah kuis itu kan bahannya. Sama. Kalau tadi pakai tabel, pakai pengerjaan manual, saya sih nyarankan seperti ini. Pakai pecahan. Karena kalau pas angkanya enak sih, kalau 2/5 kan 0,4 ya. Dia nggak ada embel-embel di belakang. 9/5 1,8. Jadi tepat nanti dapat Z-nya. Kalau kamu pakai desimal, nanti kalau ada 1/3 gini, atau 2/3, itu akan berbeda. Ini kan 0,3, 3 gitu. Nanti ada yang pakai 3 angka belakang koma, ada yang pakai 2 angka. Terlebih lagi yang ini, 0,667. Ada yang bilang 0,66. Nanti ada yang bilang 0,6. Ada yang bilang 0,7. Perbedaan ini, dia akan pengaruh ke nilai Z-nya. Nanti saya misalnya mendapatkan nilai Z-nya 3,4, nanti teman yang lain ada yang dapatnya 4, ada yang 3,1, ada yang 3,2. Karena perbedaan dari pembulatan. Saran saya sih kalau yang manual tetaplah pakai yang pecahan-pecahan seperti ini.
Nah, ini gunanya. Nanti dicoba. Yang belum mencoba Lindonya, silakan dicoba. Penting Lindonya nih, kalkulator jadinya. Untuk ngecek jawaban kamu benar apa enggak. Kalau bahas Lindo lebih mendalam, nanti ada di komputasi matematika. Komputasi matematika, saya juga dengan Bu Fitri yang ngajar, dalamnya semua tentang software-software untuk menyelesaikan prolin, IP, optimasi, gitu. Oke, sampai sini bahan hari ini. Yang belum isi daftar hadir, jangan lupa silakan diisi di e-learning-nya. Ada pertanyaan kah sampai sini?